Pembimbingan dan perencanaan karir yang matang bagi pelajar di bangku sekolah tingkat menengah menjadi amat penting disiapkan dalam menghadapi tantangan zaman, di mana beragam perilaku dan profesi baru bermunculan. Pemilihan lembaga pendidikan yang mendukung karir peserta didik adalah modal yang dapat membantu mereka dalam menentukan karir yang tepat sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi di MA Citra Cendekia untuk program pengembangan karir itu meliputi 3 hal. Yang pertama adalah kaitannya dengan mengenali potensi diri. Nah, untuk mengenali potensi diri, kami menggunakan 3 proses. Yang pertama adalah melakukan tes psikotes atau tes minat bakat yang kita biasa sebut dengan tes warid. Nah, dari sini akan ditemukan potensi-potensi, kemudian minat, dan akan mendapatkan rekomendasi jurusan dari psikolog. Nah, yang kedua, selain itu juga kita melakukan identifikasi kaitannya dengan minat melalui kegiatan-kegiatan di kesiswaan, yaitu kegiatan organisasi dan itu juga kegiatan kepanitiaan. Nah, yang ketiga adalah kami juga membuat siswa untuk bisa mengeksplor bakat dan minatnya melalui kegiatan di klub hobi. Nah, dari sinilah kemudian bakat minat akan bisa nampak. Nah, kemudian aspek yang kedua adalah aspek untuk menambah wawasan ragam profesi atau kesempatan di dunia kerja. Nah, dari sini siswa akan diberikan kaitannya dengan pengalaman, kemudian wawasan, berkenalan dengan expert dan praktisi dari dunia kerja untuk menambah wawasan dan kesempatan kerja yang lebih lebih praktis gitu ya. Kemudian juga yang ketiga kaitannya dengan membuat rencana karir untuk membantu siswa membuat keputusan karirnya. Dan membuat rencana karir ini kami menggunakan sistem SMART dengan melakukan identifikasi tujuan karir dulu secara spesifik, kemudian langkah apa yang bisa dia lakukan untuk bisa mewujudkan tujuan tersebut, dan yang terakhir adalah siswa diberikan keputusan untuk jurusan mana, karir apa, kemudian kampus apa, jalur seleksi apa yang akan dia tempuh untuk kelanjutannya, seperti itu. Saya tuh pernah ada cerita di sini. Dulu tuh saya pemalu banget. Aduh, nggak bisa ngomong di depan umum. Asli, gemeteran, apapun itu pokoknya keringet dingin, ya kan ibaratnya. Sampai masuk di sini, entah kenapa kita itu emang disuruh setiap pelajaran tuh presentasi ngomong di depan umum, bagaimana berbicara yang baik dan benar. Itu kelatih sendiri. Tiba-tiba ya udah suka nih sama ngobrol di depan umum, public relation dan lain-lain. Akhirnya ada satu acara atau suatu kegiatan kayak psikotes gitulah ibaratnya. Psikotes itu bagaimana nih diri kalian atau diri kita ini kemana alurnya, itu dibantuin di sini. Dari situ percaya diri dong, apa yang dilakuin sama Cicen bener nih, ternyata lebih suka banyak ngomong public relation. Oh, berarti public relation saya memperdalam itu. Terus ada di sini namanya SGCC, Student Government of Citra Cendekia. Bagaimana menghandle suatu kegiatan dalam skup di sini ya, sekolah ini. Bagaimana menghandle suatu masalah, bernegosiasi juga. Jadi saya makin pede, akhirnya saya buka bisnis karena banyak negosiasi ya, sama belajar negosiasi, terus bikin proposal yang baik dan benar seperti apa itu diajarin juga. Bagaimana kita ngomong di depan umum, gitu-gitu ibaratnya itu yang saya rasain. Sebelum online kan ada banyak kegiatan banget di sini. Ada mulai dari wisuda, acara Cipes dan lain-lain banyak. Nah, di acara itu kan ada banyak divisinya kan. Nah, salah satu itu ada divisi dekorasi yang urusannya itu tentang dekor-dekor acara itu. Nah, aku beberapa kali masuk ke divisi itu, jadi belajarlah gimana cara ngedekorasi sebuah event gitu-gitu. Di Cicen juga ada pelajaran sandboot, jadi ya sedikit banyak belajar juga di sini tentang seni. Dan juga aku dapat pengalaman bisa ngedekor kelas sejarah. Nah, jadi kelas sejarah itu ada
gambar aku terpampang di tembok itu. Cendekia juga memberikan fasilitas kepada siswanya yang ingin berkuliah di luar negeri. Seperti ini contohnya saya diberikan fasilitas oleh Citra Cendekia untuk berkuliah di luar negeri. Jadi setiap anak itu diberikan pembimbingan untuk berkuliah di luar negeri bagi yang mau, bagi yang tidak ada juga pembimbingan untuk PTN-PTN Indonesia. Mari bersama kami memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengembangkan potensi diri dan terus mengasah kemampuan yang menjadi kunci keberhasilanmu untuk menentukan pilihan yang tepat.